Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hamka muda yang penuh dedikasi dan penuh semangat, ibu, bapak, saudara, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana adab kita terhadap orang tua. Kalau saya membaca dan mencermati berbagai buku, minimal ada 6 surat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian ada surat Luqman ayat 14 dan 15. Kemudian ada surat An-Nisa ayat 36. Kemudian juga ada surat Al-An'am ayat 151. Jadi bagaimana adab terhadap orang tua? Ternyata Al-Quran sudah memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya. Bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua dan lain sebagainya. Misalnya di dalam surat An-Nisa itu dan juga ayat-ayat yang lainnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Di antaranya satu, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita ketika misalnya orang tua kita masih hidup. Janganlah sampai kita menyebutkan kata ah. Kata ah itu menurut Ibnu Katsir ternyata kalimat yang sangat tidak baik. Kenapa dikatakan sangat tidak baik? Padahal kalimatnya, katanya hanya 2. Kalau anak muda kan bilang gitu, misalnya segitu ya. Itu merajuk kepada orang tua dengan rasa kesal, dengan rasa tidak nyaman misalnya. Itu ternyata dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kata itu akan menyakitkan hati orang tua. Padahal seyogyanya kita senantiasa harus bersikap baik, harus bersikap lemah lembut, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang tua sakit hatinya. Ada satu cerita, ada satu kisah yang sempat saya baca. Ada seorang Alqamah. Mungkin saya pikir anak-anak hamka muda juga sudah tahu bahwa Alqamah itu adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Tapi ketika beliau dalam masa sakaratul maut, ternyata beliau tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengucapkan syahadat. Sulit sekali untuk menyampaikan syahadat. Oleh kawannya, oleh sahabat-sahabatnya, itu surat terus didorong, terus dipandu, tetapi tidak bisa dia mengucapkannya. Kemudian sahabat-sahabatnya itu berlari bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, coba ditanya, apakah masih ada orang tuanya? Kemudian sahabatnya mencari informasi. Oh, rupanya ayahnya sudah wafat, ibunya yang masih ada. Kemudian disampaikanlah ke Rasulullah, Rasulullah, ternyata ibunya masih ada. Oke, kalau memang seperti begitu, dipanggil ibunya supaya menghadapku, atau kita yang akan berangkat menemui ibu Alqamah. Namun rupanya setelah dicari, akhirnya ketemu. Ibu Alqamah itu berkenan untuk hadir berhadapan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan dengan ibunya, wahai ibunda, Alqamah itu adalah orang baik. Tetapi kenapa ketika akan wafat, sepertinya ada sesuatu yang memungkinkan menyulitkan dia untuk bisa husnul khotimah. Apa gerangan? Kemudian beliau menyampaikan, ibundanya menyampaikan, oh iya,
anak itu telah memperlakukan saya dengan tidak baik. Bisa memaafkan? Mau dimaafkan? Tidak. Saya tidak akan memaafkannya karena saya sakit hati. Kalau memang seperti begitu, baik. Sahabat-sahabat, kumpulkan api, kumpulkan kayu, kita bakar Alqamah itu. Dikumpulkan kayu. Kemudian Rasul bertanya lagi ke ibundanya, apakah kamu tega bahwa anakmu ini akan dibakar seperti begitu? Biarkan saja karena saya masih sakit hati. Kemudian sampai apinya menyala dan Alqamah itu akan dibawa dan akan dilemparkan ke perapian itu. Kemudian ibunya menjerit, jangan ya Rasulullah, ditahan. Akhirnya tidak jadi, Alqamah ini dibakar. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuat hatimu sakit yang diperlakukan oleh Alqamah? Rasulullah pada suatu saat, waktu itu saya akan datang ke rumah Alqamah. Padahal waktu itu saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Sampai di pintu rupanya terdengar suara istrinya yang menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan untuk menemui ibunya. Ibunya merasa sakit hati karena apa? Karena ternyata Alqamah lebih mendahulukan istrinya dibandingkan dengan ibunya. Singkat cerita, kemudian ibunya akhirnya memaafkan Alqamah. Nah saudara-saudara, ternyata kata-kata yang menyakitkan bagi seorang ibu itu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa. Maka di dalam Al-Quran itu juga disebutkan kita tidak boleh menyinggung, kita tidak boleh menyampaikan kalimat-kalimat kasar. Kalaupun misalnya di dalam Al-Quran misalnya disebutkan sampai ada itu ada misalnya orang tua yang mengajarkan atau yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang syirik misalnya seperti begitu. Kemudian Al-Quran menyatakan, silahkan kita tidak mengikutinya, tetapi tetap kita melakukan hal-hal yang baik terhadap orang tua. Jadi jangan diikuti kalau misalkan orang tuanya mengajak kepada hal-hal yang kurang baik, mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi tetap perlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Lalu ada satu lagi cerita, kalau memang seperti begitu, itu kan kita memberikan adab kepada orang tua yang masih hidup. Bagaimana kepada orang yang tua yang sudah wafat? Oh ternyata ada beberapa poin-poin penting bagaimana adab kita terhadap orang tua kita yang sudah wafat. Pertama, sholatkan. Di dalam menjelaskan tentang sholatkan itu ada dua makna. Sholat yang pertama ketika beliau wafat, kita ikut mensolatkan. Kalau memungkinkan dan kalau bisa kita yang menjadi imamnya. Kemudian yang kedua, sholat pada saat-saat kita selama beliau sudah tidak ada, itu kita mendoakannya. Dan di dalam setiap sholat wajib, dalam setiap sujud kita, panjatkan ampunan untuk kedua orang tua. Berikan juga penghormatan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, diantaranya juga kita menyambungkan silaturahmi. Pasti orang-orang tua kita itu punya saudara, punya sahabat, punya guru yang beliau sangat hormati. Maka kita juga harus menghormati orang tua yang dihormati oleh orang tua kita. Maka saudara, kerabat itu juga harus kita hormati. Jadi silaturahmi itu menjadi sangat penting. Kemudian yang tentu saja ya kita mendoakan setiap saat dimanapun kita berada. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bakti kita kepada orang tua kita. Maka segeralah kita mendoakan orang tua kita. Kalau yang masih hidup, kalau masih ada, segera temui mereka, doakan mereka, berikan senyum yang terbaik, minta maaf apabila ada hal-hal yang mungkin bisa menyakitkan orang tua kita. Tetapi jika orang tua kita tidak ada, hendaknya kita juga selalu mendoakan dalam setiap saat dan setiap waktu supaya kita juga mendapatkan barokah
dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita ketika mengandung selama 9 bulan, menyusui kita selama 2 tahun minimal, pasti dengan kelelahan, pasti dengan susah payah membesarkan kita, mendidik kita. Oleh sebab itu, maka berikan cinta terbaik kita kepada kedua orang tua kita. Hamka-hamka muda dan ibu bapak, di akhir ini saya ingin menyampaikan, mari kita berdoa, mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Robbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami seperti mereka menyayangi dan mendidik kami sewaktu kami kecil. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.